Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan semoga juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, karunia sehat, karunia iman, karunia ukhuwah, dan juga karunia kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah di majelis ini meskipun secara daring. Ini adalah karunia yang luar biasa. Ya, karena saya yakin ibu-ibu semua memiliki kesibukan yang luar biasa, akan tetapi masih bisa dan berusaha meluangkan waktu berdiskusi bersama, mengkaji bersama syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar yang kita lakukan bersama dalam rangka bertafakuh fiddin sehingga kita eh, mampu dan diizinkan oleh Allah untuk meraih keberkahan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan ya pada dirinya, maka Allah akan jadikan mereka termasuk di antara orang-orang yang selalu berusaha untuk mendalami agama mereka. Apapun latar belakang kita, ya apapun pendidikan kita, karena kita seorang muslim, selama kita berikhtiar, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau tadi ya. Dan marilah juga pada kesempatan kali ini, bertepatan juga di hari Jumat, kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, begitu juga sahabat-sahabat beliau yang begitu setia, mendampingi, membantu, mensupport dakwah beliau hingga kita yang hidup di zaman yang cukup jauh rentangnya dari masa kenabian beliau, juga di tempat yang jauh kita turut merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk meneladani dan meneruskan perjuangan mereka sehingga kita layak untuk memperoleh syafaat beliau fi yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu juga teman-teman semuanya, pada siang hari ini kita akan belajar bersama tentang fikih kehamilan dan kelahiran ya. Tapi di sini saya tidak membahas secara eh, lebih detailnya, saya cuma mengambil poin-poin ya yang ada kaitannya dengan fikih ya, bukan dalam kaitannya kesehatan dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan untuk kita dan mungkin juga bisa kita sampaikan kepada yang membutuhkan begitu ya, harapannya demikian. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut, marilah kita renungkan bersama taujih arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang proses perjalanan hidup manusia dan bagaimana penciptaannya ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum." Ya, dialah Allah hanya satu-satunya
yang menciptakan kalian min turabin ya dari tanah, yaitu khusus untuk penciptaan eh, Nabi Yuna Adam alaihissalam, yang kemudian setelah ada pasangannya yaitu Hawa, semua manusia diciptakan dari asal usul yang sama dan dengan proses yang sama, yaitu min nutfah ya, dari mani, yang dari mani ini Allah merubahnya dengan summa min alaqah ya, berbentuk segumpal darah ya, segumpal darah. Kemudian ada di ayat lain atau di hadis juga diterangkan setelah alaqah itu mudghah ya, segumpal daging lalu dibentuk oleh Allah. Makanya di sini kholako ya, kholako kemarin kita sudah bahas di tafsir surat Al-Mulk gitu ya, krit gitu ya, dibentuk dengan sedemikian rupa sempurnanya, indahnya, baru summa. Nah, mungkin mengingatkan kembali Ibu, kalau summa itu kemudian tapi berjeda waktu cukup lama ya, berbeda dengan fa. Yukhrijukum tifla ya, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kita tentunya ya, sudah menjadi seorang anak ya, dengan luar biasa menggemaskannya ya, itu dari mani gitu ya, dari mana yang kita semua tahu wujudnya seperti apa, tapi begitu lahir, Masya Allah, Tabarakallah ya, menjadi bayi yang begitu menggemaskan. Summa lita beluwu asyuddahu. Lalu terus menerus berkembang hingga menjadi anak yang dewasa. Summa litakunu syuyuha. Tapi tidak selamanya manusia itu dewasa dan tubuhnya kuat, akan tetapi juga akan masuk pada fase di mana kita hidup sebagai syuyuh ya, tua. Dulu sudah pernah kita kaji ya rahasia usia 40 tahun ya ibu-ibu ya. Wa minkum mayyutawaffa min qabl. Tapi tidak semua manusia yang Allah ciptakan itu melalui semua fase tersebut. Karena di antara kita ada yang telah diwafatkan oleh Allah sebelum melalui semua perjalanan ini. Walita belugu ajalan musamma. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian, di mana ada di antara kita yang gugur masih di fase nutfah, di fase alaqah, ada yang meninggal setelah lahir sudah berwujud bayi, ada yang ketika dewasa atau sampai tua, itu agar apa? La'allakum ta'qilun. Supaya kita sampai kepada ajal yang ditentukan, dan dengan itu kita memahami bahwa di dunia ini yang memiliki kita, yang mengatur dan memelihara kita, yang menciptakan kita hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana di tafsir surat Al-Mulk kemarin ya, manusia dibuat hina oleh Allah di hadapan kematian. Karena sedalam apapun ilmu yang dia kuasai, seprofesional apapun kerjaan dia, semaksimal apapun usaha dia untuk menolak kematian, tidak ada orang yang bisa berdaya di depan kematian, gitu ya. Tapi ini aneh ya ibu-ibu, di Cina ini ada apa namanya, pengembangan teknologi ya. Ibu-ibu pasti sudah tahu beritanya ya. Mereka menyimpan jasad manusia, harapannya mereka bisa menemukan teknologi bagaimana bisa membangkitkannya kembali. Ya, ya itu ya. Jadi seperti itu, karena kan mereka bukan kita. Kalau kita kan punya konsep ini ya, makanya kita mendapatkan mindset kita boleh berpikir jauh, boleh halu ataupun imajinasi ya, tapi kita dibatasi dengan syariat ya, dibatasi dengan syariat bahwa tidak ada di dunia ini yang yuhyi wa yumit, bisa menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga mirip ya di surat Al-Hajj ayat 5, Allah juga sampaikan kepada seluruh manusia ya. Meskipun ayat ini termasuk daripada ayat madaniyah ya, tapi dia tidak seperti ciri khasnya ayat madaniyah yang lain yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena memang tauji ataupun arahan yang terkandung pada ayat ini
bisa berlaku untuk muslim atau non-muslim selama dia manusia gitu ya. Karena semua manusia melalui proses yang sama ini muslim atau tidak muslim ya. Sehingga Allah sampaikan ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'thi. Jika kamu masih meragukan ya, ba'tsun itu hari kebangkitan di mana kita paham betul di surat Al-Baqarah sebagai manusia, kita diciptakan dengan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Satu kematiannya adalah ketika ruh kita belum ditiupkan kepada casing kita. Ya, itu kematian pertama. Kemudian kematian kedua adalah setelah kita meninggalkan dunia ini. Adapun kehidupan pertama adalah setelah ruh ditiupkan ke casing kita, lalu kehidupan kedua adalah di hari kemudian yang namanya hari kebangkitan kembali dari kematian. Ya. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah ya wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dan dengan fakta inilah kenapa kamu bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna khalaqnakum min turab. Ya. Dan kenapa kita bisa termasuk dari golongan orang yang meragukan kebangkitan? Padahal Allah Subhanahu wa taala jika inna nanya itu panjang, itu artinya kami dan di dalam kata itu ada makna kebesarannya, keagungannya, kemahakuasaannya itu menciptakan Adam itu dari turab, ya, dari tanah. Karena hanya Adam yang diciptakan dari tanah dari berbagai jenis ya kalau di dalam Al-Qur'an disampaikan yang kemarin sudah kita bahas di tafsir surat Ar-Rahman ya. Tsumma min nutfah adapun anak keturunan Adam semuanya diciptakan dari nutfah ya, dari mani. Summa min alaqatin. Nah, di sini ada tambahan tadi ya yang kita tambahkan. Summa min mudghah. Setelah alaqah itu mudghah ya, setelah segumpal darah itu segumpal daging ya. Mukhallaqatin, yang daging itu kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mukhallaqah itu sempurna, perkembangannya baik, ada ghairi mukhallaqatin, ada juga yang tumbuh janin itu dengan tidak sempurna. Nah, kenapa bisa demikian? Linubayyina lakum, agar kami Allah bisa memberikan bayan, penjelasan kepada kalian bahwa tidak ada yang bisa berkuasa dalam proses ini semua. Tidak ada yang bisa campur tangan dalam proses ini semua. Sehingga misalnya dengan teknologi yang canggih, orang menginginkan bayinya lahir sempurna. Ketika Allah tidak mengizinkannya, tidak akan bisa. Dan juga sebaliknya. Ya. Jadi Allah memberikan taujih kepada kita bahwa tidak semua bayi itu lahir dengan sempurna ya, kecuali izin Allah. Kemudian Allah juga sampaikan wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma. Ya, setiap bayi itu akan ada di rahim ibunya sampai pada batas yang juga ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita tidak pengen ya misalnya pas jeda semester ini mumpung lahir gitu ya. Mumpung jeda semester lahir tidak bisa juga gitu ya. Tahu-tahu pas lagi sibuk-sibuknya dia baru lahir ya, mundur bisa maju. Makanya dalam kitab fikih ya Matan Takrib itu yang ditulis oleh Abu Syuja itu wa aqallul hamli sittata asyhur ya. Minimal hamil itu 6 bulan, maksimal hamil itu bisa 4 tahun. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena sekarang itu ada ilmu kedokterannya, ada USG-nya, kadang-kadang udah telat, langsung ya diambil tindakan gitu. Padahal sebenarnya selama tidak ada dampak negatif, plasenta baik-baik saja, air ketuban juga masih bersahabat, itu tidak harus dilahirkan cepat ya atau tepat gitu. Ini karena Allah di sini yang berkuasa itu Allah nukiru fil arham. Nah ini juga sekaligus saya punya cerita ibu-ibu ya, yang mungkin bisa diambil pelajarannya. Jadi saya punya teman yang sama-sama kuliah di Al-Azhar dulu itu, beliau kebetulan sakit ya, sakitnya lumayan serius dan harus menjalani operasi besar. Ya oleh dokter dipesan jangan hamil dulu gitu. Karena
beresiko kalau kamu hamil gitu ya. Tapi qadarullah masya'a fa'al ya. Ya, 3 pekan setelah itu hamil. Ya, akhirnya datanglah ke dokter untuk konsultasi ini gimana ini ya, saya juga nggak bisa berkuasa gitu ya. Sebenarnya juga nggak ingin, tapi gimana ini gitu ya. Sudah terjadi berarti kan atas izin Allah gitu ya. Oleh dokter karena ini cukup beresiko, dokter memutuskan untuk diaborsi ya sebelum berkembang lebih besar lagi ya, supaya tidak ada hal-hal yang lebih buruk yang tidak kita inginkan gitu ya. Sudah ya sudah akhirnya dibersihkan ya, dibersihkan. Nah, kebetulan juga tahun itu teman saya tuh jadwalnya haji, Ibu-ibu ya, jadwalnya haji. Nah, ketika sa'i antara Safa Marwah itu mules perutnya. Mules, kemudian dibawa ke rumah sakit ya. Rumah sakit di Mekah saat itu apa yang terjadi membuat dia shock betul-betul ya. Ternyata itu sakit mulesnya adalah tanda-tanda melahirkan. Kalau dihitung 6 bulan, ya, padahal tadi kan sudah diaborsi ya, ya sudah diaborsi. Melahirkan ya, bayinya lahir perempuan beratnya 9 on karena usianya itu 6 bulan lebih sedikit lah gitu ya. Nah, ini Allah ingin menunjukkan kuasanya dari ayat ini nih. Hanya Allah yang tahu ketika Allah menghendaki si ibu itu hamil, padahal dia habis operasi besar yaitu beresiko, ya sudah berusaha juga dibantu oleh dokter profesional untuk menggugurkan, tapi Allah tidak menginginkannya karena Allah ingin menunjukkan kuasanya. Dia tidak akan dilahirkan pada saat yang membuat ibundanya beresiko, kehilangan nyawa dan sebagainya. Dia lahir di usia 6 bulannya, sehingga bayinya selamat, ibunya juga selamat begitu. Nah, jadi secanggih apapun, seprofesional apapun dokter tidak bisa mengalahkan Allah gitu ya. Itu anaknya sampai sekarang juga masih hidup ya. Beratnya 9 on di inkubator 3 bulan waktu itu sampai ayah ibunya sudah pulang ke Kairo karena harus ujian. Anaknya masih di Saudi di inkubator ya. Nah itu ibu-ibu. Makanya di sini mana sya'u ila ajali musamma itu hanya Allah yang tahu. Tsumma nukhrijukum tifla, sebelum lahir ya menjadi bayi, tsumma litablugu asyuddakum. Nah, sama seperti tadi ya. Faminkum wa minkum mayutawaffa wa minkum mayuraddu ila ardalil umur ya. Kalau di sini ada tambahannya, kalau tadi ada di antara dari fase-fase tersebut yang dilewati itu ada yang diwafatkan oleh Allah di fase mana yang dikehendaki oleh Allah, tapi ada juga yang tetap diberikan usia ila ardalil umur. Ardalil umur itu sampai sepuh ya, sampai tua. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Semua ini didesain, diatur oleh Allah agar apa? Kita tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Ya. Ya, jadi kalau orang sudah sepuh itu kan pikun gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan juga manusia tidak bisa menolak tua, manusia tidak bisa menolak pikun, dan itu sudah qadarullah. Jadi kalau sekarang ada berbagai teknologi ya, orang bisa melakukan stem cell, orang bisa melakukan facelift gitu ya. Tapi untuk kepikunan ya tidak bisa ditolak gitu ya. Itu meskipun wajahnya nampak 20 tahun, 30 tahun lebih muda, tapi di dalamnya tetap saja tua karena ini sudah qadarullah masya'a fa'ala begitu ya. Nah, itu kita tidak bisa menolak takdir ya. Juga di surat Fatir ayat 11, wallahu khalaqakum min turab tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja. Ya, bagaimana Allah ya menjadikan kita berpasangan. Jadi suami istri itu oleh Allah selalu disebut dengan pasangan. Artinya apa? Islam tidak pernah membenarkan LGBT. Karena pasangan itu tidak bisa disebut pasangan kalau tidak berbeda. Betul tidak? Pasangan itu tidak bisa disebut pasangan kalau tidak berbeda. Misalnya sendal itu berpasangan kalau kanan dan kiri. Baju itu juga begitu, lengan berpasangan kalau ada kanan dan kiri. Gitu. Ada siang dan malam.
ada bawah dan atas, ada langit dan bumi, ada matahari dan bulan gitu. Itu baru pasangan, berbeda. Eh, Kalau misalnya sama-sama kiri, sama-sama kanan, justru apa kalau kita bilang orang pakai sendal kanan aja itu? Orang Jawa bilang apa kalau pakainya sendal kanan aja semua? Sengklen ya. Sengklen. Sengklen itu apa sih maknanya? Sengklen itu ibu-ibu nggak normal ya, nggak benar gitu kan. Nggak benar. Jadi kalau berpasangan sesama jenis itu sengklen gitu, nggak benar itu gitu ya. Nah itu namanya pasangan itu berbeda, itu rahasia kenapa Allah menggunakan kata pasangan di sini ya. Wa ma tahmilu imin unta, dan apa saja yang dikandung ya oleh seorang wanita, wala tadau illa bi ilmi. Dia itu tidak akan bisa melahirkan kecuali atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha tahu siapa saja yang hamil, apakah yang ada di rahimnya itu laki-laki dan perempuan itu Masya Allah wahdah. Semua diketahui oleh Allah. Kapan dia harus melahirkan ya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ya. Dan tidak dipanjangkan juga umur seseorang itu wala yunqasu min umurihi, tidak juga dikurangi umurnya illa fi kitab, kecuali tentang hal itu semuanya sudah ada catatannya di kitab induk Lauhul Mahfud. Inna fi dzalika 'ala Allah yasir. Kalau kita pikir ya, kita kalau lagi mungkin ibu-ibu akreditasi gimana sibuknya mengumpulkan data-data padahal cuma 5 tahun ya, betul tidak? Tapi coba kita pikirkan, semua perjalanan hidup manusia yang bermiliar-miliar itu ada semuanya. Dan atas pengetahuan Allah tidak ada yang tercecer sedikit pun. Maka Allah menegaskan inna dzalika 'alallahi yasir, itu bagi Allah sangat amat mudah sekali. Ya, gimana nggak mudah, kita yang diciptakan gitu kan. Allah yang menciptakan. Tapi ini bagi orang yang tidak punya iman ya tidak sampai ke hati kata-kata seperti ini meskipun kita ulang-ulang gitu. Kalau kita yang beriman, kita akan membayangkan Masya Allah selalu begitu. Karena memang tidak ada yang bisa menjangkau ya seperti apa yang bisa dijangkau oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu beberapa ayat yang berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini ya. Kemudian sebagai seorang wanita, ini mungkin yang bergabung, adakah yang belum menjadi ibu? Ada? Ada tidak? Ibu Mira ada nggak yang bergabung ini yang belum menjadi ibu? Ada Ada, tidak? Bu. Oh ada. Kalau ada Ada, berarti Us. ada persiapan pranikah gitu ya. Ini ya. Jadi Iya. wanita yang normal itu ya, jika Allah pilih dia ya pasti akan mengalami fase-fase ini ya. Setelah menikah pasti orang-orang akan bertanya, sudah hamil belum? Gitu ya. Kalau sudah hamil pasti ditanya kapan HPL-nya gitu ya. Terus kemudian gimana sudah berapa usianya ya. Jadi fase-fase ini pasti ada ya seperti yang kita bahas di beberapa ayat tadi. Maka semua manusia sekarang itu terlahirkan dengan fase-fase yang kita sebutkan ini begitu ya. Nah, kita mulai dari kehamilan dulu ya. Nah, kehamilan itu merupakan sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun setiap kita di fase kehamilan pasti merasakan lelah dan sulit yang luar biasa, akan tetapi kita harus berpikir bahwa tidak sedikit para wanita yang berjuang agar mereka bisa merasakan lelah, letih, sakit sebagaimana yang kita rasakan selama kehamilan. Dan sebagai seorang muslim, ya, setiap kali kita hamil merasa mual, letih, pusing, lelah, itu harus bersyukur. Kenapa? Nih, ini hadis penguatnya ya. Karena Rasulullah sampaikan di sini, mayusibul muslimu min nasobin. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa kepayahan,
wala asobin ataupun sakit, wala hammin atau kegelisahan, ya, kesulitan, wala hasnin atau kesedihan, wala adza ataupun penderitaan, wala ghammin atau kesusahan, hatta syaukah sampai itu sekedar tertusuk duri ikan, tertusuk duri tanaman, ya, illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali dengan kesulitan dan penderitaan tersebut, setiapnya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah, ya kan? Sebulan, bukan hanya sebulan karena nanti masih menyusui itu ya sulit juga kan? Itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga setiap fase itu harus kita sambut dengan bahagia. Ya, belum lagi ini Allah secara langsung ya menghargai perjuangan seorang ibu bagaimana sampai pada tahap menyusui putra-putrinya. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah sampaikan kepada seluruh manusia dan perintah ini bahkan Allah memilih diksinya dengan kata wasiat. Ya. Wasiat itu pesan sakral yang harus ditunaikan. Ya. Beda kan kalau pesan biasa itu. Jadi kalau ada perintah-perintah di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah dan Rasulullah ataupun Allah itu memilih kata wasiat itu berarti sakral maknanya. Ya, berarti itu levelnya tinggi gitu ya. Nah, ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah di sini? Bil walidaini ihsana wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ya, bentuknya pun ini namanya masdar tapi naib an fi'lil amr. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya jadi tidak bil walidaini fa ahsinu. Nah, gitu ya. Kenapa tidak bentuknya perintah gitu? Karena di sini sebenarnya tanpa diperintahkan pun itu sudah merupakan sesuatu yang otomatis bagi seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Karena nggak ada di antara kita itu yang lahir dari batu begitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran atau hadis-hadis itu ada ibu-ibu ya beberapa perintah yang bentuknya bukan perintah tapi hanya berita kayak gitu. Itu justru lebih tinggi levelnya gitu. Cukup diberitakan orang sudah paham apa yang menjadi fitrah dia seharusnya dilakukan gitu ya. Nah, kemudian salah satu alasan yang dipakai oleh Allah ya untuk memperkuat perintah dan wasiatnya tersebut adalah Allah menggambarkan kesulitan yang harus dialami dari fase ke fase bagi para ibu. Hamalathu ummuhu kurhan. Ketika hamil ya betapa payahnya. Wa wada'athu kurhan. Ketika melahirkan bertaruh nyawa wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Subhanallah ini ya. 30 bulan ternyata kan. Kita kadang-kadang nggak ngerasa ya. 30 bulan. Kenapa nggak disebut 2 tahun? Kalau disebutnya angka 2 tahun itu mindset kita singkat. Tapi kalau 30 itu lama. Nah, ini berpengaruh pada psikologis yang membacanya. Betapa panjangnya perjuangan yang harus dilalui oleh seorang ibu hamil dan menyusuinya itu 30 bulan. Kemudian dalam surat Luqman pun demikian disebut wa wasainal insan biwalidayhi. Bahkan di sini ihsananya dibuang. Kenapa? Karena tanpa disebut Allah berpesan kepada kalian agar berbakti, kamu paham apa yang diinginkan oleh Allah kalau bukan berbakti atas kedua orang tamu. Nah, ini coba dibandingkan ibu-ibu di surat Al-Ahqaf dengan surat Luqman. Kan tadi masih ada kata isana ya, itu pun bentuknya bukan amr, bukan perintah gitu. Nah, di surat Luqman ini bahkan sudah nggak ada kata isananya. Itu karena sudah lebih paham orang bacanya gitu. Otomatis gitu ya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin ya. Dari fase trimester pertama mual-mual, pusing, lemes. Ternyata setelah lewat mualnya udah nggak ada, ganti ya pegel-pegel gitu ya. Jadi nggak ada hentinya gitu ya, pegel-pegel gitu ya. Wa fisaluhu fi amain ya, disapihnya sampai 2 tahun. Maka konsekuensi dari ini semua anishkurli, kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber pertama daripada semua nikmat
yang ada pada diri kita, wali walidaika, kemudian kepada kedua orang tua kalian yang begitu perhatian ya di fase-fase tersebut, ilaiyal masir, karena hanya kepada Allah lah kita semua nanti akan kembali. Nah, di sini juga ada hal yang menarik ibu-ibu sekalian ya. Kalau di surat Al-Ahqaf itu disebutkan lama hamil menyusui 30 bulan. Ya, di surat Luqman ini menyusui sampai disapihnya itu 2 tahun seperti di surat Al-Baqarah ayat 233 itu ya. 30 bulan dikurangi 2 tahun. 2 tahun kan 24 bulan ya. Jadi angkanya jatuh pada 6 bulan. Nah, kenapa sampai sebegitunya Allah spill angkanya gitu ya? Ini menjadi referensi dalam eh, menentukan ya kelahiran seseorang itu apakah hasil dari perzinaan atau hubungan yang halal gitu. Jadi bisa dipastikan ini ya oleh para ulama dianalisa, digali dari 3 ayat tersebut. Kalau ada orang menikah kurang dari 6 bulan, istrinya sudah melahirkan dan bayinya selamat, itu kemungkinan, bukan kemungkinan, bisa dipastikan itu hasil perzinaan. Itu. Karena kalau toh setelah 6 bulan lebih sepekan atau lebih beberapa hari dia melahirkan pun, itu seperti kasus teman saya tadi ya, lahirnya kalau misalnya 3 kilo, 3,5, itu juga ada dugaan itu terjadi pembuahannya sebelum akad nikah gitu. Ya, meskipun dari ayat ini juga ya para ulama menyebutkan minimal hamil itu 6 bulan, maksudnya ya ketika kehamilan itu sudah memasuki usia 6 bulan, di mana dalam fasenya itu sudah fase mudghah ya, segumpal daging yang sudah tadi ya mukhallaqah terbentuk, itu secara bentukannya kalau tadi kan ada sempurna ada tidak sempurna. Sudah ada semua kalau memang dikehendaki oleh Allah sempurna, meskipun fungsi organ tubuhnya belum bisa sempurna. Seperti itu. Gitu ya. Ini untuk mengidentifikasi apakah bayi tersebut lahir karena hubungan yang halal atau hubungan yang haram gitu. Karena nanti kalau ternyata bayi tersebut lahir dari hubungan yang haram, panjang perjalanannya. Dia tidak bisa, kalau perempuan ya, menikah diwalikan oleh ayahnya, dia juga tidak bisa, apakah laki-laki atau perempuan, mewarisi dari ayah biologisnya. Itu tidak bisa. Sehingga putus walian, perwaliannya gitu. Ya, banyak banyak meskipun bisa ya diberi hibah, bisa saja sih kalau masalah itu ya. Ini juga memberikan pelajaran buat kita agar jangan pernah kita coba-coba melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu bisa berpeluang adanya anak yang terlahir tanpa salah karena kesalahan kedua orang tuanya gitu. Ya, karena urusannya panjang. Dan ini subhanallah ya menjadi tugas kita semua para pendidik agar mengedukasi anak-anak didik kita, apalagi anak kita sendiri ya. Kenapa? Karena di dunia modern ini ya, di dunia yang sudah ya nggak karu-karuan ini, ada beberapa bahkan public figure yang mereka dengan bangganya ya, non sewu ya, bisa hidup kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan, punya anak tapi tidak menikah ya, itu ya. Banyak kan ini masih nona ya, belum nikah, iya nona, tapi sudah nyonya karena punya anak ya gitu. Cuman nyonyanya siapa gitu ya. Nah, itu tidak tahu, tidak apa-apa, saya bisa, saya mampu menghidupi sendiri, bukan masalah itu. Ya, maka kenapa dalam perkara zina itu Allah melarangnya tidak secara langsung, jangan berzina lah, taqrabuz zina. Karena perzinaan itu terjadi karena ada mukodimahnya, ya. Ada hubungan sebelumnya yang belum sampai ke situ yang membawanya ke situ. Itu di
diantisipasi di dalam Islam gitu ya. Nah, kemudian juga pesan Allah Subhanahu wa taala, karena kehamilan itu sebuah anugerah yang bahkan dia dihargai betul oleh Allah Subhanahu wa taala, diumumkan kepada seluruh manusia dunia, maka sebagai orang tua jangan pernah kita berpikir ya untuk istilahnya ngemoi ya, ngemoi anak kita, tidak mau punya anak, menolak kehadiran anak, membuang anak, apalagi fana'udzubillahi min dalik sampai membunuhnya hanya karena kekhawatiran kita yang berlebihan tentang masa depan mereka. Itu dilarang keras dan ini termasuk dalam kategori dosa besar. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian itu karena takut nggak kecukupan. Karena yang menjamin rizki mereka itu bukan kamu, bahkan kamu sendiri tidak bisa loh menjamin rizkimu. Allah, nahnu, Allah. Nah, ini ada yang menarik di sini. Di ayat ini Allah menyebut nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Kemudian di ayat surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzukuhum wa iyakum. Dibalikkan ya. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Nah, maknanya gimana? Kadang-kadang justru rizki orang tua itu dititipkan oleh Allah pada anaknya. Sehingga ketika sebelum punya anak, dia rizkinya segitu, minim lah gitu ya. Tapi Masya Allah wahdah setelah punya anak, rizkinya mengalir terus. Atau sebaliknya, rizki anak itu dititipkan kepada orang tuanya. Artinya anak itu dari terlahirnya sudah berada di bukan di keluarga yang berkecukupan. Nah, seperti itu. Itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala dan Allah betul-betul menegaskan bahwa inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh anak-anak adalah suatu dosa besar. Dan mohon maaf ibu-ibu ya, di antara tafsir ayat ini itu para ulama mengkaitkannya dengan hukum KB, ya, keluarga berencana. Nah, dari mana? Apa korelasinya? Ya, kalau kita tinjau dari fikih KB itu ada dua macam ibu-ibu. Ya, ada istilahnya tanzimun nasl, sekedar mengatur jarak kelahiran antara anak satu dan berikutnya. Ada tahdidun nasl, membatasi kelahiran. Nah, kalau yang pertama itu bukan hanya boleh, tapi diperintahkan. Dari pesan tersirat, kita diperintahkan menyusui anak kita 2 tahun dengan sempurna, menyempurnakan persusuan 2 tahun, itu sudah otomatis. Kita disuruh berpikir bagaimana caranya agar anak itu bisa menyusu ke kita selama 2 tahun tadi. Berarti apa? Diatur kehamilannya, gitu ya. Itu. Tapi kalau tahdidun nasl, membatasi kehamilan, pokoknya hanya 2 maunya punya anak, hanya 1 maunya punya anak, hanya 4 maunya punya anak. Ini para ulama tidak memperbolehkannya. Ya, karena itu bertentangan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagai seorang muslim kita punya tauhid rububiyah, dan di antara makna Rabbun itu adalah yang menjaga dan memelihara gitu. Jadi ketika Allah menghendaki kehidupan seseorang ya atau hadirnya seseorang dalam kehidupan kita, itu yang mengatur adalah Allah, yang menjamin dan memeliharanya juga Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai perantaranya saja. Nah, seperti itu ya. Itu apa yang disampaikan oleh para ulama ya. Dan karena masa kehamilan itu cukup berat ya bagi seorang wanita, bagi seorang calon ibu atau yang mungkin sudah menjadi ibu, maka Allah Subhanahu wa taala tekankan betul bahwa ketika wanita itu sedang hamil, dia memiliki hak nafkah dari ayah, ya,
ayah bayinya itu ya, untuk betul-betul diperhatikan. Sampai pun bahkan ketika keduanya telah bercerai, ya, bercerai sebagai suami istri. Tetap ya tidak ada mantan ayah meskipun anaknya belum dilahirkan. Ya, tetap ayah harus memberikan nafkah ya, itu kepada ibunya. Nah, sebagaimana disebutkan karena ini kaitannya dengan perceraiannya di surat At-Tolak ayat 6. Wa in kunna ulatu hamlin. Jika mereka istri-istrimu yang sudah ditolak itu dalam keadaan hamil, fa'anfiku alaihinna. Tetap diwajibkan atas kalian memberikan nafkah kepada mereka, para istri tersebut, hatta yadhna hamlahun. Sampai mereka melahirkan. Fa'in ardo'na lakum, bahkan ketika proses itu berlanjut sampai mantan istrimu itu menyusui anakmu, fa'atuhunna ujurahunna. Kamu mestinya memberikan mereka upahnya. Nah, ini Bu, sampai seorang mantan istri menyusui anaknya sendiri itu berhak loh minta upah kepada ayah sang bayi. Tapi Masya Allah kalau di Indonesia kayaknya enggak ada ya. Karena saking baiknya wanita-wanita Indonesia ini luar biasa tulus gitu ya. Cuman di dalam syariat boleh itu. Kenapa? Karena menyusui itu tidaklah mudah. Sehingga dulu di Arab itu salah satu profesi para wanita di Jazirah Arab itu adalah sebagai ibu susu. Makanya kan Rasulullah bahkan tidak disusui oleh ibunya. Nah, kenapa? Karena mereka-mereka yang memiliki profesi ibu susu itu tinggalnya itu di daerah pedesaan ya. Kalau Rasulullah itu kan di ini ya Bani Sa'ad itu tuh di Taif ibu-ibu. Ya, di Taif itu kenapa udaranya segar, sejuk. Taif kan seperti Indonesia ya kan? Adem. Nah, kalau cuacanya seperti itu ya, bahasanya juga sopan, bagus, budi pekertinya juga begitu. Jadi berdampak pada anak yang disusuinya gitu ya. Nah, ini jadi profesi akhirnya ya. Wa tamiru bainakum bil ma'ruf. Nah, itu tinggal dimusyawarahkan saja dengan cara yang baik gitu ya. Wa in ta'asartum fasaturdi'ulahu ukhra. Dan bahkan jika si istri tadi karena sudah dicerai ya, mungkin ada tekanan psikologis dan sebagainya, tidak bisa menyusui anaknya, maka suami hendaknya mencarikan ibu susu bagi anaknya tersebut. Nah, sampai begitu. Tapi kalau di kita sekarang sudah cari yang instan saja gitu ya. Disusui dengan susu sapi ya gitu. Makanya ini jadi bahan penelitian ini para pakar gitu ya. Kenapa anak-anak sekarang itu bonding terhadap orang tuanya kurang, kemudian hormatnya terhadap orang tua juga kurang dan sebagainya. Ya, bisa jadi salah satu sebabnya karena dia menyusunya bukan pada ASINya ibunya atau ASI seorang ibu gitu ya, tapi susunya sapi gitu. Alam sampai ada dihubungkan ke sana begitu ya. Nah, ini juga di eh, disampaikan ya oleh Rasulullah yang menjadi perhatian kita bagi para wanita yang sedang hamil ya. Eh, Kenapa kita perlu memahami betul apa yang harus kita lakukan saat hamil? Karena setiap kita itu ditetapkan perjalanan hidupnya, empat halnya, yaitu yang pertama bikat birizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amal perbuatannya, kemudian wa syakiyun au sa'idun, apakah dia nanti akan melewati kehidupan yang bahagia ataukah sengsara, itu di fase-fase ini, gitu ya, di fase kehamilan ini. Dan kita semua tahu bahwa semua yang menjadi ketetapan Allah itu ditetapkan dengan sebab, ya, dengan sebab, ya. Karena itulah kita diberi akal, kita diberi hati untuk berpikir. Artinya, ketika kamu tidak berikhtiar semaksimal mungkin, maka bisa jadi Allah menetapkan hal-hal yang buruk. Tapi ketika kamu
berikhtiar semaksimal mungkin itu menjadi alasan Allah untuk menetapkan yang baik. Nah, dengan inilah ya, kalau tidak salah ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ya. Beliau sampaikan al-ummu madrasatun. Ibu itu seperti sekolah. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Jika engkau menyiapkan ya, menyiapkan calon ibu ya dengan sebaik mungkin, berarti kita menyiapkan juga masyarakat yang baik budi pekertinya. Nah, dari sini juga oleh para pakar tarbiyah Islamiyah gitu ya, mereka mengeluarkan statement ibu-ibu ya. Inna tarbiyata tifli tubda'u mundu 20 sanah qabla wiladatihi. Ternyata pendidikan anak itu bukan dimulai sejak dalam kandungan, tapi bahkan 20 tahun sebelum anak itu dilahirkan. 20 tahun sebelum anak itu dilahirkan. Gimana maksudnya? Jadi ketika kita nih sebagai orang tua mendidik anak perempuan kita dengan baik, itu sebenarnya kita sedang mendidik cucu kita, gitu. Itu. Jadi pendidikan anak itu dimulai dari pendidikan calon ibunya. Makanya kalau dalam kuliah pranikah, ketika seorang laki-laki menikah, itu jangan sekedar atas selera kamu. Yang harus menjadi pertimbangan bagimu adalah kamu ini memilih seorang ibu yang nanti, seorang wanita yang nanti akan menjadi ibu dari anak-anak kamu. Nah, sehingga jika dia berasal dari keluarga yang mempersiapkan ibundanya ini dengan baik, maka suami harus berterima kasih sebab upaya yang dilakukan oleh keluarga si istri ini adalah upaya untuk mendidik anak dia nanti gitu. Luar biasa. Itulah kenapa kemarin kan kita habis membahas tentang Khadijah gitu ya. Ini Khadijah itu luar biasa karena berasal dari keluarga yang luar biasa, di mana saat itu semua orang itu menolak kehadiran wanita, tapi si ayah Khadijah itu Masya Allah tidak mengikuti tradisi yang menyesatkan itu. Beliau memilih mendidik putrinya dengan baik sehingga anak-anak yang lahir dari rahim daripada Khadijah itu semua anak-anak the best gitu. Seperti itu. Jadi bukan dimulai dari sejak hamil, bukan, itu terlalu singkat gitu. Ya. Jadi dimulai dari sejak lahirnya anak perempuan yang nanti akan menjadi calon ibu itu gitu. Itu statement dari para pakar tarbiyah Islamnya begitu. Kadang kan ditanya mulai kapan nih mendidik anak? Ya, mulai dari kandungan gitu ya. Tapi mereka mengatakan itu 20 tahun sebelum dia lahir. Kan nggak mungkin dari kandungan. Masa ada yang hamil sampai 20 tahun kan nggak gitu ya. Nah, itu. Jadi itulah terutama ya kalau jelas-jelas sudah hamil, ya ini waktunya berbenah betul gitu ya. Meningkatkan amal ibadah ya. Itu dalam rangka bukan hanya untuk diri kita, tapi memang mendidik anak kita. Apalagi jelas-jelas kan sudah hamil begitu ya. Sholatnya, zikir tilawahnya, dan yang lainnya ya. Memperbaiki akhlak dan perilaku sehari-hari ya. Kenapa ya kan kita semua tahu ada pepatah kan buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya gitu kan. Nah ini kemudian juga memberikan stimulus ya kepada janin, mengajak bicara, komunikasi, diperdengarkan ucapan-ucapan yang baik dan sebagainya. Ini suatu ikhtiar yang harus dilakukan oleh ibu ketika hamil ya. Kemudian juga tidak boleh lupa ya doa-doa wajib, doa-doa urgen yang ini sebenarnya bukan hanya untuk ibu hamil ya, apalagi kita sudah 40 tahun kan ini untuk usia 40 tahun ya. Tapi untuk ibu hamil ini sangat recommended gitu. Ya, jadi dia justru mempersiapkannya jauh-jauh hari, tidak menunggu 40 tahun gitu. Ini wajib dihafal ya ibu-ibu ya, diamalkan ya doa ini, paling tidak dua ini doa untuk keluarga ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Menjadi syukur itu mudah di lisan, tapi tidak mudah di perbuatan. Karena syukur itu hanya Allah berikan
ya, anugerahkan kepada orang-orang yang berlatih terus untuk bersyukur. Maka di sini auzi ini kita mohon ya dibagi oleh Allah ya untuk bisa memiliki hati yang bersyukur ini ya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, juga kepada orang tua kita yang dengan jasa mereka berdua kita bisa sampai pada titik sekarang ini ya. Wa an a'mala sholihan tardohu, dan hal yang paling kita inginkan agar kenikmatan itu terus berlanjut, maka kita mohon kepada Allah agar dari nikmat-nikmat tersebut akan menjadi fasilitas kita untuk beramal solih yang diridhoinya. Sehingga dengan itu semua kita mempersiapkan wa aslih li fi dzurriyyati, generasi yang solih dan solihah sebagaimana permohonan kita. Ya. Juga di surat Al-Furqan, kalau ini pasti sudah hafal ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau berharap itu memang setinggi mungkin ya. Ini kita tidak hanya berharap anak-anak kita itu menjadi orang yang bertakwa, tapi lil muttaqina imama, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya, tinggi banget ya. Pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Ya, tidak hanya pemimpin orang-orang yang muslim gitu ya, atau sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa ya. Terus juga zikir pagi dan petang ini harus ya, karena kan meski sekarang sudah ada USG dan sebagainya, tapi kan apa yang ada di dalam itu semuanya hanya Allah yang tahu. Ya, mungkin dari foto apa hasil USG seperti ini bisa juga berbeda ketika lahirnya. Maka salah satu penjagaan yang selalu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah banyak berzikir, terutama pagi dan petang ya, sehingga hati kita akan tenang selama proses kehamilan tersebut, dan itu karena berpengaruh juga ya pada tumbuh kembangnya si bayi ini ya. Ini termasuk doa yang wajib diamalkan ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita ulang-ulang terus ya. Ini di waktu pagi dan sore ya. Nah, dan saking mulianya proses atau perjalanan yang harus dilewati oleh para ibu hamil tersebut, di dalam Islam bahkan ada dispensasi bagi mereka ibu hamil dan menyusui ya untuk tidak berpuasa, dan itu disepakati oleh para ulama, meskipun di antara para ulama berbeda pendapat apakah mereka harus menggantinya dengan qadha ataukah cukup dengan fidyah, ataukah justru dengan kodok plus fidyah. Ya, nah itu perbedaan pendapatnya ya. Nanti tergantung kita mau cenderung ke yang mana, tapi kalau boleh kami sarankan ya menggantinya dengan kodok itu sudah cukup ya, karena rasa sakit dan kepayahan yang kita alami saat hamil atau sampai pada menyusui itu sifatnya temporer, tidak terus menerus, ada jedanya. Nah, dan jeda itu bisa kita gunakan untuk mengkodok dari puasa yang kita tinggalkan ya. Karena mengkodok puasa itu meskipun diharapkan sesegera mungkin, tapi boleh dengan sebab-sebab tertentu untuk kita menundanya meskipun sampai lewat tahun. Nah, seperti itu ya. Sekarang kelahiran. Ya, kelahiran pun ada apa? Ada fikihnya ya, beberapa hal yang harus kita lakukan ya terkait hukum-hukum kelahiran ini ya. Yang pertama diazani dan diikomahi. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disampaikan di sini, man wulidalahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqamas salata fi udunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Ummus sibyan itu setan yang dan jin yang mengganggu anak kecil ya ibu-ibu ya. Jadi siapa saja yang kelahiran anak lalu mengazankannya di telinga kanan, mengikomainya di telinga kiri, maka jin penggoda anak kecil itu tidak akan membahayakannya ya, sehingga dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dijelaskan di sini, ro'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adzana fi udunil Hasan bin Aliyin hina waladathu Fatimah bis salat. Bahkan ketika Hasan Al-Hasan bin Ali ini lahir juga diadzani oleh Rasulullah. Tapi mungkin perlu kami sampaikan di sini ibu-ibu ya,
dua hadis ini menjadi perbincangan para ulama karena statusnya itu doif, lemah, gitu ya. Doif itu lemah ya. Dan kita semua tahu kalau misalnya belum kami sampaikan kembali ya bahwa para ulama itu sepakat untuk menetapkan hukum yang lima itu ya, apa itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah itu tidak boleh menggunakan hadis doif. Tapi semua ulama juga sepakat bahwa hadis doif itu boleh digunakan untuk fadhailul amal. Ya, sehingga kesimpulan untuk mengadani dan mengikomahi bayi ketika lahir adalah lebih utama daripada tidak, gitu ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan itu disunahkan meskipun hampir jumhur ulama, mayoritas ulama itu menganjurkan, tapi menganjurkannya karena dasar hukumnya, dasar hadisnya itu doif, itu tidak sampai derajatnya sunnah gitu, hanya fadhailul amal. Itu lebih baik daripada tidak. Seperti itu ya Ibu-ibu ya. Ini kaitannya dengan penggunaan hadis doif gitu ya. Nah ini karena sehingga tapi ada juga non sewu ya karena hadisnya doif ada yang tidak mau mengamalkan ya monggo saja gitu ya. Kalau rekomendasi dari kami tetap dilakukan karena itu baik gitu. Karena itu baik meskipun tidak sampai pada sunnah gitu ya. Kenapa? Yaitu tadi karena dasar yang digunakan ini adalah doif gitu ya. Kemudian berikutnya dimohonkan perlindungan dari syaitan. Nah, kalau ini hadisnya sahih ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, beliau Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaiton." Tidak ada satupun bayi yang lahir ya dari Bani Adam itu kecuali dia pasti mendapatkan ya gangguan daripada syaitan gitu. Fayastahillu sorihan. Ya, fayastahillu sorihan hingga bayi itu kan nangis ya kalau bayi lahir ya normal itu nangis ya. Nah, dari apa ya itu tadi karena ditusuk ya oleh syaitan ya dia bahkan bisa menjerit karenanya ya. Illa ibnu Maryam wa ummahu kecuali Maryam dan putranya. Ini tidak. Kenapa? Karena kita semua tahu dulu sudah pernah belum ya kita mengkaji tentang Maryam ya, keutamaan Maryam ya. Itu karena ketika Maryam itu di dalam kandungan saja atau ketika lahir itu sang ibundanya sudah membacakan doa ini. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuk janin yang ada di rahimku ini juga keturunannya kepada pemeliharaanmu dari syaitan yang terkutuk begitu. Jadi inilah kenapa mereka lahir tidak diganggu syaitan. Maka kita bisa mendapatkannya sebagai inspirasi kalau kita nengok bayi yang lahir, ini kita doakan dengan ini salah satunya ibu-ibu. Kalau perempuan ini u'iduha bika wa dzurriyyataha, kalau laki-laki tinggal hanya diganti hu. Ini u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jadi kita mohonkan perlindungan kepada Allah untuknya dan keturunannya itu dari syaitan yang terkutuk. Itu ya. Nih. Nih, di surat Ali Imran ayat 36 ya. Ini bisa dilakukan oleh orang tuanya, oleh neneknya, oleh tetangganya, oleh sahabatnya, boleh semuanya, ibu-ibu ya. Karena kalau kita mendoakan hal-hal yang baik itu, kebaikannya kembali kepada yang mendoakan, gitu ya. Kemudian ditahnik dengan kurma, ya. Ditahnik dengan kurma ini dilakukan oleh Rasulullah ya. Bahkan dulu kebiasaan mereka itu kalau ada bayi lahir dibawa kepada Rasulullah, anna Rasulullah kana yu'ta bisibyan ya. Dahulu bayi-bayi itu biasa dibawa ke hadapan Rasulullah. Fayubariku alaihim wa yuhannikukum ya. Wa yuhannikuhum. Jadi Rasulullah mendoakan bayi-bayi tersebut agar diberkahi oleh Allah, diberikan kebaikan yang terus-menerus duniawi dan ukhrawinya dan juga mentahnik mereka. Nah, mentahnik itu gambarannya seperti apa dijelaskan dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim ini. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu fi hajrihi ya.
Kemudian aku Anas itu mendatangi Rasulullah, meletakkan bayi yang dibawa ya dari ibundanya itu kepada beliau ya. Kemudian apa? Sumada abitamroh. Rasulullah minta untuk diambilkan kurma. Famadoghaha. Madoghaha itu mengunyah ya, karena kan masih bayi ini kurmanya dikunyah dulu oleh beliau. Summa tafala fihi. Lalu setelah dikunyah ya, ya mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini bukannya jorok dan sebagainya sih, ini ada ludahnya pastinya gitu ya. Nah itu dihancurin lalu dimasukkan ke mulut si bayi ini ya. Fakana awwala syai'in dakhala jaufahu riku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau ini bukan adiknya Anas bin Malik ya. Ini adalah bayi yang pertama lahir dalam Islam, anaknya Asma binti Abi Bakar ya, Abdullah bin Zubair. Itu kan lahir di Kuba ya, bayi pertama dalam Islam yang dilahirkan di Madinah ya. Nah, ini ya. Kemudian da'alahu wa barraka alaihi, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dipenuhi, dicurahkan keberkahan. Wa kana awwala mauludin ulida fil Islam ya. Dan dia Abdullah bin Zubair, putranya Asma binti Abi Bakar ini adalah eh, orang pertama yang dilahirkan dari orang tua Muslim dalam sejarah Islam, ya itu. Nah ini juga sama ya tadi ya. Jadi di tahnik ya. Kemudian yang keempat setelah di tahnik dikabarkan ibu-ibu ya. Kalau sekarang kan gampang ya dibuat status gitu ya maksudnya, atau memberitahu ke keluarga teman-teman bahwa kita eh, memiliki diamanahi anggota baru dalam keluarga ya. Ini juga sama, bahkan beberapa nabi yang akan lahir saja sudah diberitakan, belum hamil saja sudah diberitakan oleh Allah ya. Kita tahu kisahnya Sarah itu kan sudah sepuh ya, kalau bahasa kita Sarah itu ya sudah sepuh. Dia ketika mudanya itu mandul, dia kan punya putra setelah proses Ismail disembelih. Ya, itu kan. Nah, itu kan sudah sepuh banget. Belum hamil saja malaikat sudah ngasih tahu kamu akan punya Ishak gitu loh. Nah, itu. Yahya juga begitu ya. Yahya itu kan putranya Nabi Zakaria. Yang kita semua tahu Nabi Zakaria itu dikaruniai putra juga setelah apa? Rabbi ini adomal ma'admu minni washta'ala ra'su saiba itu kan. Jadi bahasanya tulang-tulangku sudah rapuh ya, kalau sekarang itu adalah kayak penyakit pengapuran tulang dan sebagainya begitu ya, sudah bahasa Jawa ini nopo sudah tekleh-tekleh gitu ya kalau jalan, karena kepalanya juga sudah menyala, artinya sudah penuh dengan uban gitu ya, tapi Masya Allah masih diberikan putra. Itu belum terjadi kehamilan ya, namanya Yahya, makanya dikasih nama Allah Yahya, karena kehamilan di usia seperti itu biasanya beresiko tinggi dan bayi tidak dilahirkan dengan selamat. Tapi karena Allah beri nama Yahya, Yahya itu selalu hidup ya, dia dijamin kehidupannya oleh Allah, tidak akan lahir dalam apa meninggal dunia gitu ya. Nah, di sini ya disampaikan di sini ceritanya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqam bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Nah, kemudian juga di surat Ali Imran ini apa yang terjadi pada Maryam ya? Innallaha yubashshiruki. Jadi basyara yubashshir itu menggembirakan kamu dengan berita baik ya. Ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam. Ya, jadi ditulis anaknya siapa, namanya itu dikabarkan kepada yang lain, lalu diberikan tahniah. Ya, tahniah itu ucapan selamat. Ya, seperti contohnya misalnya ucapannya ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad. Semoga Allah menjadikannya ya. Ja'alahu kalau itu laki-laki, kalau perempuan tuh ja'alaha mubarakatan alaika, untukmu dan juga untuk umat Muhammad ya. Ini sekarang sudah ada stikernya ibu-ibu, jadi bisa disimpan untuk kita kirimkan kalau teman ada yang melahirkan ya, kita doakan ya. Sudah ada stikernya, kalau nanti belum punya bisa saya kirimkan ya. Barakallahu laka fil mauhubilaka wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Ini doa yang sangat
bagus sekali gitu ya. Meskipun kita bisa menyusun dengan kalimat kita sendiri, selamat ya, semoga jadi ini dan tapi itu berbeda kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan langsung oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum berikutnya adalah diakikoi di hari ke-7 atau hari ke-14 dan seterusnya ya. Kenapa demikian? Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Samurah bin Jundub ya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah bersabda, kullu gulamin, setiap bayi itu rohinatun bi akikotihi, tergadaikan dengan akikahnya. Yutudbahu anhu yauma sabi'ihi ya. Pada hari ketujuhnya disembelihkan hewan, kambing ya. Wayuh laku wayusama. Saat itu juga dicukur dan dilaunching namanya ya. Ini ada beberapa hadis yang lain juga ya. Hadis riwayat ini sama. Kemudian berapa kambingnya ini lebih diperjelas secara detail dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amarahum anil gulami syatani, untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing mukafiatani, yang sejajar, yang seimbang, tidak satu gede satu kecil gitu ya, diusahakan kambingnya itu sepadan 2 ekor itu. Wa anil jariyati syatun, adapun untuk bayi perempuan cukup 1 kambing saja ya. Nah, di saat proses akikah tersebut ya dilakukan pencukuran habis ya. Halako itu mencukur habis ya rambutnya. Dan ini nanti silakan ibu-ibu cari fakta ilmiahnya kenapa bisa begitu. Karena kalau di dalam hadis disebutkan eh, rambut bawaan dari lahir itu adalah ada gitu yang tidak bagus gitu ya. Tidak bagus untuk dipelihara, justru dicukur gitu. Sampai disebut ada. Ada itu penyakit gitu ya. Suatu yang tidak baik gitu ya. Nah, itu hasil cukuran rambutnya itu ditimbang ya, kemudian disedekahkan sesuai dengan berapa gram dari timbangan rambut tersebut dengan nilai perak atau dirham ya. Berapa 1 dirham sekarang? 60-an ribu ya, 65 atau berapa ya? Nanti silakan dicari konversinya ya. Nah, segitu ya. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah ya, ketika lahir Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum gitu ya. Itu sama yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum yang ketujuh, diberikan nama yang baik, ibu-ibu ya. Kenapa? Karena setiap kita itu nanti pada hari kiamat itu tuda'auna yaumal kiamati bi asma'ikum, dengan nama-nama kalian, wa asma'i abaikum, nama ayah kalian. Maka Rasul perintahkan fa'ahsinu asma'akum. Ya. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Ya. Nah, maka beliau memberikan rekomendasi ya, memberikan contoh, beliau memberi nama putra beliau dengan Ibrahim, dengan Qasim ya. Kenapa di sini disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud ya. Nah, ada buku tentang kelahirannya bisa menjadi referensi Ibu ya, Tuhfatul Maudud atau Tuhfatul Maulud ya, itu ada. Memang khusus buku itu membahas tentang hukum-hukum kelahiran ya. Inna tasmiyata lamma kanat haqiqatuha ta'rif syai'il musamma li'annahu idza wujida wa huwa majhulul ismi lam yakun lahu ma yaqa'u ta'rifuhu bihi. Jadi pemberian nama pada hakikatnya itu berfungsi untuk menunjukkan definisi dan identitas penyandang nama tersebut. Karena jika ia didapati tanpa diketahui atau tanpa nama, maka tidak bisa dikenali. Setiap sesuatu itu kan bisa dikenali dengan nama ya. Dan ada beberapa nama yang direkomendasikan oleh Rasulullah ya. Di antaranya ini ya. Beliau bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ini ya, recommended ya nama ini ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari selain daripada riwayat Muslim itu sama ya, yaitu Abdurrahman gitu ya. Yang lain-lain disandarkan kepada Asmaul Husna ibu-ibu ya, Abdul Aziz, Abdul Malik, Abdul Razak, Abdul Halim. Dan kita nggak boleh kasih nama anak itu misalnya Asyakur gitu ya, itu nggak boleh karena itu maknanya superlatif, itu hanya untuk Allah ya.
Al-Ghafur itu nggak boleh, atau Al-Fattah itu nggak boleh ya, harus ada abdunnya. Abdul Fattah, Abdul Wahab, Abdul Salam, Abdul Syakur. Nah, itu ya, itu yang direkomendasikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pakai nama-nama para nabi dan orang-orang soleh ya. Misalnya bisa namanya Nuh boleh, namanya Hud boleh, namanya Ibrahim boleh, Muhammad, Yusuf, dan sebagainya. Itu diperbolehkan ya. Kemudian juga hukum yang lain adalah dihitan bagi bayi laki-laki itu sunnah, bagi bayi perempuan itu baik ya, tidak sampai pada sunnah ya. Nah ini bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihitan ketika usianya sudah 80 tahun ya, menunjukkan betapa hitan ini sangat penting ya. Berikutnya disusui selama 2 tahun. Tadi juga kita sudah sampaikan. Nih di antara ayatnya juga ada di surat Al-Baqarah ayat 233 yang tadi juga sudah kami sebutkan ya. Dan ketika seorang ibu itu menyusui, ini harus ada tim yang mendukung ya. Makanya eh, menyusui anak itu kerja tim. Jadi ibu itu kalau sudah menyusui biasanya sibuk ya, nggak sempat ngerawat badan, nggak memperhatikan penampilan gitu ya. Betul tidak Ibu? Maka di sini Allah tegaskan betul bagi ayah harus memperhatikan rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Karena ibu tadi fokus pada bayi yang disusui, maka ayah harus fokus pada nutrisi yang diberikan kepada ibundanya sekaligus juga pakaian mereka berdua. Itu kewajiban ayah yang memperhatikan ketika masa-masa ibu menyusui. Tapi bagi kita sebagai para perempuan, ya Allah juga kasih warning di sini, la tukallafu nafsan illa wus'aha. Ya. Ketika suami kamu itu sudah berupaya semaksimal dari apa yang dia mampu, jangan menuntut lebih karena bahkan Allah saja tidak pernah memberikan beban seseorang melebihi dari kapasitas yang dia miliki. Nah, begitu ya. Ini beberapa ayat tadi sudah kita sampaikan. Lalu yang ke-10, kewajiban orang tua setelah anaknya lahir adalah berusaha betul untuk memberi nafkah mereka dengan atau dari sumber-sumber yang halal dan toyib ya. Nah, ini harus dipastikan kenapa? Karena uh, uh, makanan yang kita berikan itu berpengaruh pada pembentukan karakter anak gitu ya. Dan juga kita semua tahu dalam hadis yang cukup uh, viral ya di antara kita tentang adab berdoa itu, salah satunya adalah agar doa kita itu diijabahi oleh Allah, menjaga kehalalan dan ketoyiban apa yang kita konsumsi, baik itu bendanya ataupun sumber-sumber dan cara mendapatkannya ya. Yang terakhir ya, kita didik mereka dengan sebaik mungkin ya, selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan dalam menerima amanah ini, mendidik mereka dengan baik. Dan di sini kunci keduanya adalah fal yaqulu qaulan sadida. Diharapkan para orang tua mengajarkan, mencontohkan, menjadi inspirasi untuk anak-anaknya dalam mengucapkan perkataan yang benar. Nah, itu kunci agar anak kita itu tidak tumbuh menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah akidah, lemah ibadah maupun lemah karakter ya. Karena apa? Tugas yang terberat ada di sini ya, surat At-Tahrim ayat 6 ya. Bagaimana sebagai orang tua kita harus berusaha melakukan ikhtiar semaksimal mungkin agar jangan sampai darah daging kita itu nanti menjadi bahan bakarnya api neraka ya. Kadang-kadang kita berusaha memberikan makanan mereka yang halal dan toyib ya, memberikan pendidikan yang baik saja kita sudah merasa cukup payah ya, padahal ada yang lebih berat dari itu semua adalah bagaimana kita tidak hanya fokus agar anak kita menjadi dokter yang hebat, menjadi ahli ini dan itu yang hebat, tapi sehebat apapun anak kalau kita tidak mampu eh, menjadikan mereka ya terselamatkan dari api neraka, itu kita termasuk daripada orang tua yang belum berhasil ya. Dan semoga kita tidak termasuk yang demikian, meskipun ini cukup berat bagi kita, tapi dengan kekuatan yang terus menerus kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa memperoleh energi
dan kemudahan dari semua aktivitas yang kita lakukan ya. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini ya dari tema yang dipilih oleh panitia. Semoga bisa bermanfaat untuk saya juga ibu-ibu semua dan semoga bisa kita sampaikan juga ya kepada teman-teman yang lain atau keluarga kita yang mungkin di antara kita sudah ada yang punya anak yang sudah menikah dan sebagainya. Mari kita juga berusaha ya untuk menyampaikan apa-apa yang semestinya menjadi kewajiban kita sebagai orang tua agar kita dibersamakan oleh Allah selama-lamanya di dunia dan di surganya kelak ya dengan keluarga kita masing-masing dan juga sahabat-sahabat semuanya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullah li wa lakunna jami'an. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.